Halo semuanya, salam mantap jiwa. Kembali lagi di BMHC Channel. Kali ini kita kedatangan tamu spesial. Hari ini telah hadir di studio ada Dr. Niwayan Kertiasih SPKJ. Terima Halo dok, kasih. gitu. Halo. Panggilannya Dr. Kerti. Jadi nanti buat teman-teman mungkin yang ingin konsultasi dengan Dr. Kerti, jadwalnya akan saya sertakan di akhir video. Sebelumnya saya mau menyapa dulu. Halo dok, salam sehat selalu. Salam sehat Walaupun jiwa. fisik, jiwa, mental semua sehat dok ya. Aman ya. Aman. Terima kasih udah hadir hari ini di studio. Gimana dok. kabarnya Beli Ari juga hari ini? Saya sih mudah-mudahan sehat terus. Sehat. Mudah-mudahan Kita nggak dulu. sengaja ya pakai baju hitam-hitam gini. Walaupun hitam kan bukan menandakan sakit mental dok ya, tapi menandakan gentleman. Nice, mantap. Enggak juga sih. Jadi kita kali ini mau ngebahas ini dok, ngebahas tentang isu yang agak dieluk-elukan oleh anak-anak muda, yaitu tentang masalah broken home. Kita kalau zaman dulu itu kan broken home itu sesuatu aib ya dok ya, maksudnya kayak malu untuk ditunjukkan atau kemana-mana, tapi entah kenapa sekarang ini kayak menjadi excuse atau alasan bagi anak-anak muda, nggak cuma anak muda sih, for some people juga ada yang usia gen milenial mungkin gitu, jadi mereka kayak merasa mengalami suatu masalah pada dirinya dia atau masalah dalam interaksi sosialnya dia dengan memblaming kondisi rumah tangganya mereka atau kondisi keluarganya dengan istilah tadi yaitu broken home gitu, kayak ya aku maklum lah dari keluarga broken home, ya aku nggak ngerti, aku butuh perhatian, atau aku tuh gini karena di keluarga aku nggak dipeduliin loh lah. Itu kan kita sering lah dengar, dan mungkin dokter ada menangani beberapa klien yang keluhannya seperti itu. Tapi sebelum ke sana sebenarnya kan kita pengen tahu dulu dok, apa sih sebenarnya broken home itu gitu, karena itu kan istilah luar negeri ya. Mungkin dari dokter ada bisa menjelaskan apa sih broken home itu sebenarnya? Kalau kita lihat broken dan home kan dari dua kata ya. Kalau broken itu kan artinya hancur, menjadi sesuatu yang berantakan. Kalau home itu rumah. Kalau kita ibaratkan berarti rumah hancur. Ini kalau kita lihat menelaah lebih dalam gitu maknanya, rumah itu kan adalah suatu tempat untuk kita bisa pulang dan kembali merasa aman, merasa nyaman. Dan bagi seorang anak, rumah itu perlambangan dari orang tua. Sehingga kalau kita lihat broken home adalah ketika anak merasa tidak mendapatkan rasa aman atau seperti rasa rumah ketika dia berpulang ke orang tuanya. Apakah itu terjadi karena perceraian dari orang tuanya, ada perpisahan dari orang tuanya, atau mungkin pada suatu kasus yang ekstrim gitu ya. Mungkin kita lihat beberapa berita terbaru gitu, baru bayi ibunya sudah meninggal gitu. Jadi salah satu kematian orang tua juga mempengaruhi, sehingga ada sisi dari anak psikologisnya itu tidak mendapatkan kebutuhan emosional yang seharusnya didapatkan ketika kedua orang tuanya lengkap. Mungkin kayak gitu simpelnya. Oh, berarti broken home itu bukan rumah yang perlu direnovasi, bukan gitu? Bukan. Untungnya kalau rumah direnovasi nanti keluar biaya lagi. Oh gitu. Berarti broken home yang di sini konteksnya kita tekan adalah kondisi psikis atau kondisi emosional di keluarga, berarti dok ya, yang tidak baik-baik saja. Tadi kan dokter sempat bilang itu dipengaruhi banyak faktor. Kalau dulu saya berpikirnya broken home itu mungkin karena orang tuanya cerai atau orang tuanya itu udah pisah gitu. Tapi kan dokter juga tadi menyebutkan ketika anak itu tidak mendapatkan rasa aman ke rumah, atau mungkin dari kecil salah satu orang tuanya udah meninggal, itu juga berarti bisa masuk kategori broken home ya? Kalau yang saya lihat dari beberapa literatur begitu, makna lebih luas mungkin ya. Nah, kadang ini kan dalam apa namanya, kita nggak bilang Gen Z lah ya, kita bilang beberapa anak muda itu sampai muncul stigma, ini salah satu stand up komedian sih yang mengatakan gitu, kalau anak Gen Z itu nggak semuanya broken home, tapi yang merasa broken home udah pasti anak Gen Z kan gitu candaannya. Candaannya agak nusuk ya. Agak nusuk gitu. Cuman yang saya bingungin kan gini, kadang-kadang saya juga melihat kan kalau melakukan apa namanya eksperimen, sosial eksperimen gitu, beberapa orang-orang itu merasa kayak, oh ya aku nih apa namanya kurang kasih sayang soalnya atau apa dan sebagainya. Perasaan kalau kita sebagai orang luar melihat keluarga mereka tuh aman-aman aja, orang tuanya lengkap, secara finansial mungkin baik-baik aja, dan dia juga masih datang, masih disayang sama orang tuanya, bekal masih dikasih gitu. Dan kacamata luar mengatakan it's fine gitu, keluarganya nggak broken-broken juga. Tapi kenapa bisa seorang anak itu merasa gitu dok, yang merasa kayak keluargaku nggak baik-baik aja nih, wah aku nggak disayang orang tua, aku malas nggak betah di rumah. Itu kira-kira kenapa seorang anak bisa gitu dok ya? Kalau seorang anak tumbuh, kalau kita lihat tempat pertama ketika dia lahir di dunia yang dianggap rasa aman dan nyaman itu adalah sosok ibu, kan sebagai figur salah satu orang tua ya. Figur dalam artian memberikan ibu itu adalah
simbol dari dunia yang mengatakan, oh ibu tuh aman, ibu tuh nyaman. Misal, mungkin oke ketika dewasa secara perhatian diberikan gitu, full secara finansial. Oke, mungkin waktu bayi kita lihat apakah waktu bayi ibunya secara kesehatan atau mungkin orang tua keduanya gitu ya, oe gitu. Ma haus gitu kan. Pertama dia menyadari ibunya lah dunianya. Oh ibunya langsung netein. Oe mama aku apa namanya artinya pampersnya penuh minta digantikan. Tanggap ibunya ke dunia. Oh ternyata dunia itu aman buat saya. Oh dunia itu aman buat saya bereksplorasi. Atau kemudian dia mengenal suatu eksperimen dia bertumbuh menjadi lebih dewasa gitu. Kemudian dia bermain gitu. Ketika dia aduh sakit, dia diberikan tempat yang aman untuk mengekspresikan emosinya. Boleh kok nangis sakit ya. Oke, habis sakitnya apa yang bisa kita lakukan? Jadi ketika dia mempelajari regulasi-regulasi emosi itu, dia menyadari bahwa oh ibu saya aman. Karena tempat ibu sebagai representatif atau istilahnya simbol dunia pertama aman, saya berani ke dunia luar dan itu aman. Jadi dia merasa cukup. Baik kasih sayang, kemudian rasa aman. Beda halnya ketika dia waktu kecil dia tidak terpenuhi, loh kok ibuku nggak meskipun itu bayi sebenarnya dia sudah memiliki rekaman di dalam alam bawah sadarnya, dia merasa oh dunia ini kejam, apalagi aku bagaimana mempercayai dunia. Jadi ketika dia dewasa dia merasa dunia ini nggak aman, aku kurang. Meskipun ketika dewasa kayaknya perhatiannya kelihatannya banyak, tapi coba kita telaah lagi dari dalam kandungan saja. Karena ketika dalam kandungan, ketika bayi itu masih dalam janin, sudah ada jiwa spiritual di sana, dia sudah sadar, saya ini diharapkan nggak sih? Udah ada kayak gitu dari kecil. Betul. Karena ketika kita hipnoterapi salah satu pasien, kita regresi namanya, kembali ke dalam, dia bisa melihat saya ada di ruang yang dalam yang sangat aman, kemudian ada rasanya seperti berenang, itu ternyata dia ada di dalam rahim. Ketika misalnya waktu dia hamil, bapaknya sama ibunya bertengkar, kita belum siap punya anak nih, kita lagi kesulitan ekonomi, dia merasa tidak diinginkan. Meskipun mungkin ketika lahir akhirnya namanya anak ya, mungkin langsung diasuh dipenuh kasih sayang, tapi ketika pertama dia hadir, dia sudah merasa, oh saya tidak diharapkan di dunia ini. Jadi hati-hati. Gitu, berarti sebenarnya dari kecil, bahkan kan kita kadang berpikir, istilah Balinya lah, anak seni aku tahu gitu. Kalau masih kecil itu kita mengira, walaupun secara teori mungkin pernah dengar atau baca di sekolah itu anak dari usia 0 sampai 7 tahun itu sedang masa menyerap, masa berkembang dan lain sebagainya. Tapi ternyata di usia sekecil itu mereka udah punya memori, udah bisa merekam dan sudah bisa merasakan sebenarnya. Betul. Bahkan ketika ovum dan sperma itu mulai jadi satu dan terjadi pembuahan untuk menjadi janin. Karena di sana sudah ada spirit, karena jiwa, psikologis, dan fisik itu satu kesatuan. Nah kalau misalkan nih, menarik tadi kan dokter bilangnya ibu adalah rumah memberikan rasa nyaman, dan sehingga anak itu merasa, oh aku ini memang dikasihi, disayangi, dan memang anaknya diharapkan lah kita bilangnya. Nah di sana kan dokter tadi tidak menyebutkan bapak nih. Peran bapaknya di mana kira-kira, dok? Apakah ngaruh atau gimana kira-kira? Kalau kita lihat dari, biar nggak kan patriarki dan feminisme kan bias. Gimana kira-kira kalau peran bapak itu, dok? Kalau kita lihat namanya orang tua itu pasti memiliki peranannya masing-masing dengan seimbang. Kalaupun seimbang ini saya contohkan kan pada tahap awal. Tentu ketika tahap awal mungkin ayah secara tidak langsung, tapi misalkan dengan membantu support ibu gitu, misalkan ibunya lelah, ke tahap awal kan misalnya rentan namanya baby blues begitu ya. Bukan rasanya capek, bukan kita nggak sayang anak, tapi rasanya kok saya capek, kok anak nangis, nggak ngerti apa gitu perasaannya. Ketika bapaknya udah kamu istirahat, dia ngambil ibu istirahat, kan di sana juga membantu nanti ibu meregulasi emosinya, ibu dapat istirahat, membantu ngasuh anaknya juga. Itu pertama. Kedua, ketika dia lebih dewasa, barangkali anak-anak ketika masa pertumbuhan kanak-kanak, di sana ada yang namanya fase mengenal identitas jenis kelamin. Oke. Jadi misalkan anak laki-laki nih, dia itu sayang dong sama ibunya karena cinta pertamanya adalah ibunya. Iya gitu, kita sering dengar lah. Betul. Ketika dia melihat, oh bapakku sosok laki-laki yang dicintai oleh ibuku ini orang yang bertanggung jawab, orang yang penuh kasih sayang, maka si anaknya akan merasa aku pengen menjadi seperti bapakku. Dia akan mencontoh. Gitu. Dijadikan role model lah. Betul. Gitu ya, ketika dia dijadikan role model itu dia akan merasa, oh saya menjadi laki-laki yang seperti ini. Coba bayangkan kalau kebalikannya, misalnya bapaknya
tipe yang keras atau Hmm. kekerasan dalam rumah tangga mungkin kita banyak dengar ya. Hmm. Pak, aku cinta ibuku kok cinta sih sama laki-laki kayak gini? Aku nggak mau jadi laki-laki kayak gitu. Itu mungkin pada akhirnya juga bisa menyebabkan dia mempengaruhi psikologisnya kayak apa ya namanya, dia itu bisa, aku nggak mau jadi laki-laki kayak gitu, akhirnya aku nggak mau suka sama laki-laki atau aku nggak bisa jadi laki-laki padahal dia laki-laki. Jadi it's so kompleks. Itu salah satu contohnya. Itu pertama. Itu dalam tumbuh kembang ya, normal gitu. Karena itu salah satu tokoh yang teorinya itu namanya teori psikoseksual oleh, mungkin kalau teman-teman mau baca-baca, namanya teori Pak Sigmund Freud namanya. Sigmund Freud ya. Betul. Nah, sisi lain, apa yang bisa dipelajari dari anak ketika dia belajar dari sosok ayah? Kalau kita lihat laki-laki, perempuan, tentu secara basic kita otak aja berbeda gitu ya, hormonnya berbeda. Dari ibu dia belajar kelembutan, dari ibu dia belajar bagaimana sabar, kasih. Ini sosok, mungkin kalau ibu aja dikasih nanti takutnya terlalu tidak manly, tidak tough gitu. Betul, dia terlalu dimanja, mungkin aduh pedalem gitu ya, nak baling orang. Tapi kalau misalkan bapak, dia belajar ketegasan. Harus bagaimana bersikap tenang dalam mengambil keputusan, bagaimana mampu bersikap tegas. Biasanya kan itu sosok dari seorang laki-laki. Perpaduan kedua ini ada sangat penting bagi sosok anak untuk tumbuh menjadi diri yang untuk kapan dia harus menjadi sosok yang tegas, kapan dia perlu melunakkan diri dalam suatu situasi supaya dia bisa meregulasi semua emosi itu. Berarti ibaratnya peranan orang tua tuh kita ada memberikan tough love, cinta yang keras dan cinta yang lembut, soft love gitu ya. Tapi ini berlaku untuk anak perempuan dan laki-laki kan. Betul, maupun dia anak perempuan ataupun laki-laki, baiknya mendapatkan peranan orang tua yang seperti dokter katakan tadi gitu. Tapi saya mau balik lagi sedikit, Dok, yang dokter bilang di awal itu kan anak kecil itu ketika dia sama ibunya, dia merasa pampasku penuh nih, misalkan aku haus nih gitu, misalkan sesimpel itulah. Kalau anak-anak di bawah 1 tahun mungkin ya, 1-2 tahun. Aku hausnya apalagi yang dokter katakan juga kan, mereka nangis, kita bingung nih, ini maunya apa sih, udah kita timbang-timbang nggak berhenti, kita kasih mainan juga nggak berhenti gitu. Mungkin yang begitu-begitu yang memicu baby blues mungkin ya, atau apapun itu. Nah, saya penasaran aja sih ini, Dok, ini agak keluar topik sedikit. Itu apakah anak itu sudah bisa berpikir, dalam arti sudah bisa punya ekspektasi atau keinginan sebenarnya, atau harapan lah, saya bilang hope, karena kan kalau yang saya tangkap dari penjelasan dokter tadi itu, si anak ini berharap sebenarnya sama ibunya peka terhadap apa yang dia inginkan. Jadi ketika ibunya bisa menjalankan apa yang dia inginkan, misalkan dia merasa, pampasku udah penuh nih, aku nggak nyaman gitu, atau misalkan aku haus nih, atau aku lapar nih, atau aku pengen ke arah sana jalan-jalan gitu, ibunya bisa mengikuti apa yang diinginkan anak itu walaupun tidak tersampaikan karena belum bisa ngomong. Dia akan merasakan suatu kenyamanan. Justru saya kaget kalau bayi baru lahir bisa ngomong. Maksudnya itu dia saya lari. Ada keinginan gitu sebenarnya. Iya, betul. Kalau kita tadi kan saya sempat bilang tuh, Bliari, namanya teori dari Sigmund Freud, bapak seorang bidangnya psikolog banget gitu ya. Kita tuh manusia itu ada insting loh dari sejak lahir. Ada insting hidup, ada insting kematian, dan ada insting menyerang. Namanya insting hidup atau id, nafsu. Kemudian insting kematian atau Thanos, bukan Thanos yang film-film itu ya, yang mati juga kan gitu. Yang lagi satu insting untuk menyerang atau agresi. Insting hidup ini apa? Misalnya kayak kita makan, kemudian rasa aman, kemudian dan seks. Nah, kalau insting mati adalah menyebabkan kita ada keinginan untuk mati. Makanya kenapa pada beberapa case misalnya ada orang ketika hidupnya sudah rasanya buntu, putus asa, kok dia bunuh diri ya, itu insting sebenarnya. Kemudian yang ketiga agresi, kita wilayah kita, teritorial kita diserang, kita pengen bertahan dong, agresi, itu ada insting 3. Cuman kenapa balik lagi ke konteks yang awal pada anak, dia sudah ada bedanya pada orang dewasa. Kalau kita kan mulai bisa namanya itu tadi id. Ketiga insting itu namanya id atau keinginan yang secara dari lahir kita bless gitu udah ada. Tapi ketika kita dewasa, nanti insting ini kan dibatasi. Faktanya dunia nggak sebaik itu gitu. Ya kali kita mau mikober semua datang, saya nggak nyebut merek gitu ya. Terus tapi kan ada pembatasan di sana menyesuaikan dengan konsep realita, itu namanya ego.
Sedangkan ketika bayi, ego ini belum terbentuk. Ah, Jadi dia akan meminta insting ini, aku harus dipenuhi semuanya. Makanya kenapa ketika bayi perlakukan dia seperti raja atau seperti ratu. oh, Gitu. Jadi kasih dia semuanya karena dia merasa, oh ya ini aman. Karena itu insting. Makanya kenapa anak-anak bawaannya nenen, mulut. Karena di sini adalah pusat ketika dia awal, mulut ini adalah bagian analogi seperti rasa pemuasan seksualnya selain dia makan. Meski ketika dewasa nanti itu complicated banget, nanti baru dia beralih ke arah genital gitu. Jadi inilah rasa puasnya di sini. Makanya kan kalau anak-anak biasanya banyak ibu-ibu bilang ketika ngambil mainan apalagi 0,1 kan masih mau jangan kotor enggak, itu dikasih harusnya. Cuma kita pastikan mainan itu bersih atau aman karena ini adalah daerah pemuasan mulut ini itu adalah daerah yang sangat menyenangkan bagi dia. Karena itu secara seksual simbolis dia rasa nyaman dan instingnya di situ, makan, minum dan seks. Nah, nyambung dari sana kan diharapkan kalau yang Tata jelaskan tadi itu diikutilah keinginan anak itu ketika dia masih kecil. Konteksnya ini kan masih kecil. Karena kan beberapa anak itu justru balik lagi merasa broken home, keluarganya merasa tidak diinginkan atau tidak disayangi, itu kan perasaan itu bisa muncul bahkan dari janin. Karena ketika dilakukan riset atau hipnoterapi seperti tadi itu ternyata terkuak lah dari kecil dia udah merasakan trauma-trauma mendalam seperti itu gitu. Berarti kan sebenarnya itu salah satu faktor Dok ya yang bisa membuat anak itu merasa dia itu keluargaku nggak baik-baik saja, keluargaku berantakan atau keluargaku nggak ada kasih sayangnya. Padahal sebenarnya dari kayak kacamata luar kalau kita lihat, lah kamu kan sekolah dibayarin, rumah masih tinggal barang, bekal dikasih, bahkan gedean bekalmu daripada bekalku gitu. Terus di mananya kamu nggak disayang kok masih merasa kayak gitu? Emang sebesar itu Dok ya pengaruh hal-hal kecil tadi waktu kita masih kecil Dok? Betul. Kalau kita lihat kan terkadang kita menggunakan kacamata kita untuk menggunakan atau pengalaman orang lain, which is orang lain kayak ibaratnya kita menggunakan sepatu kita di sepatunya dia, itu nggak cocok ya. Kalau misalkan kita pengen mengetahui keadaan orang, bagaimana kita menempatkan diri di posisinya dia, empati begitu, tanpa penghakiman. Kalau tadi kesannya kita menjudge orang itu, tapi manusiawi kita merasa kok secara luarnya kelihatannya bagus, tapi kita nggak tahu lebih dalam. Dari dia kecil kita nggak tahu karena faktornya kan multifaktor banget, dari apakah keturunan juga dia merasa nggak safe atau apa, kemudian ada genetik, mungkin ada namanya trauma intergenerasional juga, luka-luka yang dibawa dari leluhur turun itu masih kita simpan di alam bawah sadar, kompleks. Oh bisa gitu? Bisa gitu, itu contoh juga. Kemudian yang selain itu mungkin dalam kandungan ada perdebatan ibu dan bapak, ibunya bagaimana psikologisnya juga, ketika dalam pengasuhan ataukah anaknya ada perbedaan perlakuan pola ngasuh antara satu anak dengan saudara laki-laki misalnya, yang ini perempuan, itu juga bisa mempengaruhi. Kemudian bagaimana dia di lingkungannya, kemudian bagaimana budaya men-treat dia, kemudian bagaimana faktor-faktor, pokoknya sangat kompleks, banyak banget yang mempengaruhi gitu. Jadi nggak sebatas orang tuaku ini aja, kok coba kita lihat lebih detail ke dalam apa yang terjadi. Soalnya kan kadang kita mulai bisa berpikir dan melakukan comparing atau perbandingan itu kan ketika mungkin SD nggak begitu ya, SMP lah biasanya. Orang-orang menginjak usia SMP, SMA itu mulai melihat temannya mungkin dilihat agak berbeda dan lain sebagainya. Dan ketika udah kuliah mungkin ya, atau udah remaja itu udah mulai mengenal istilah curhat, mulai mengenal berkeluh kesah dan sebagainya gitu kan. Di sana biasanya baru comparing gitu. Ketika comparing pasti dong orang akan ngelihat, keluargamu lo baik-baik aja, mana-mana aja dibandingkan gini. Nah sekarang saya mau nanya nih, misalkan orang yang mengalami hal seperti itu lah, kita bilang dari kecil sampai gede lah, tanpa dia sadari, berarti kan kecil itu kita bisa bilang belum disadari lah ya. Dan kita tidak menyalahkan orang tua karena kan kompleks banget ya, kita nggak bisa menjudge posisi. Kemudian dampak itu kan pasti berdampak dong bagi kesehatan mental dia pada tumbuh kembangnya dia. Itu apa kira-kira dampak psikologis atau dampak psikis mungkin yang bisa mengganggu atau yang bisa mempengaruhi anak tersebut dalam tumbuh kembangnya? Kalau di sini saya berbicara dampak broken home secara general gitu ya. Kalau kita lihat kan berarti kekurangan sosok salah satu orang tuanya, entah itu ayah, ibu, atau barangkali kedua sosok beliau tidak dapatkan. Karena mungkin ketika sosok ayah dan ibu tidak ada, berarti kan peran mereka dalam mengajarkan anak tentang dunia, terutama bahwa regulasi emosi itu tidak ada. Jadi biasanya pada anak-anak yang dari broken home tadi, yang pertama kesulitan itu adalah kesulitan dalam regulasi emosinya.
Jadi Hmm. apakah dia kelihatannya seperti anak nakal karena sebenarnya dia tidak mampu mengelola rasa sedihnya, dia tidak mampu mengelola, aku takut loh Mbak, aku takut loh Pak, tolong dong aku diberi rasa aman, dia nggak, jadi kelihatannya marah-marah nakal nyari perhatian gitu. Karena dia untuk ingin ditenangkannya tidak tahu cara regulasi emosi. Atau mungkin yang kedua ada dalam perubahan perilaku tadi, kelihatan jadi anak nakal, dia menggunakan narkotika, sebenarnya dia ingin, aku pengen rasaku tenang, nyaman kayak pengobatan diri sendiri gitu. Atau pada tahap berikutnya gangguan-gangguan psikologis lain ketika emosi ini tidak diregulate dengan bagus, akhirnya bisa apa? Merasa dirinya nggak berharga. Kok aku nggak sempurna ya, keluargaku kayak mereka, kok enak ya, ada rasa jealous, ada membandingkan, comparing, merasa diri lebih inferior, depres. Atau rasa ketidakpastian nanti masa depanku kayak gimana ya, kok kayak nggak ada masa depannya jelas, jadi cemas, jadi bisa kemana-mana. Atau pada tahap ekstrim dia membuat dunianya sendiri yang secara dia tidak sadar yang kita sebut dengan delusi. Jadi membuat suatu Khayalan gitu. ya kayak imajinasi apa ya, keyakinan yang keliru, membalikkan sebuah fakta. Oh, aku punya keluarga yang sangat membantu aku, sangat apa, tapi kita coba bantah-bantah jadinya psikotik gitu. Berarti gangguannya kompleks banget loh ya, Ya, tergantung. kemana-mana jadinya. Betul. Oh, kayak gitu hanya karena masa kecilnya atau mungkin masa pertumbuhannya itu kurang diperhatikan sama orang tuanya, atau mungkin orang tuanya pakai cara tradisional lah bilang ngedidik anaknya. Terus kalau sebagai orang tua nih, kan dokter juga udah punya anak sekarang, apa namanya, bagaimana kira-kira yang bisa dilakukan oleh orang tua? Kita bicaranya yang pertama nih, nah, saya ada 2 pertanyaan sebenarnya sih pengen saya tanyakan. Tapi yang pertama nih, apa yang bisa dilakukan oleh orang tua, atau bagaimana seharusnya sikap orang tua sekarang terhadap anaknya? Anggap dah nih orang tuanya tuh udah aware, ternyata anaknya itu tuh merasa keluarganya broken home. Padahal orang tuanya sebenarnya nggak kenapa-kenapa gitu. Ini konteksnya yang masih aman ya. Sebelum nanti kita bicara ke yang beneran broken home. Apa yang bisa dilakukan oleh orang tua yang masih utuh sebenarnya kedua orang tuanya, tapi dia sadar anaknya merasa tidak dikasihi dan kondisi anaknya sekarang udah dewasa atau remaja lah. Itu apa sikap yang bisa dilakukan oleh orang tua kira-kira? Yang pertama kita cari definisi utuh. Kalau orang tua, definisi utuh itu kan tidak hanya secara fisik dan material, tapi juga psikologis. Ketika anak merasa bahwa dia tidak mendapatkan kasih sayang, apa barangkali tangki yang kosong adalah tangki yang emosional. Jadi di situ peranan orang tua adalah, pertama kita tidak mencari siapa yang salah, tapi kita duduk bersama mencari solusi atas apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi yang ada saat ini untuk kedepannya. Kayak tadi misalnya, oke, anak saya merasa saya kasih, kita duduk bersama, begitu, kita memberikan kesempatan dan ruang untuk dia terbuka, mengekspresikan apa perasaan yang anak rasakan. Sayangnya kan kalau sekarang kalau anak cerita tuh, apa sih, mas hidupmu udah enak loh gitu. Justru orang tua tuh kayak membandingkan dia, kayak adu nasib jadinya. Padahal anak tuh pengen dengarkan, oh ma aku pengennya kayak gini A, atau aku pengennya B gitu. Setelah kita memberikan dia kesempatan bercerita secara terbuka, kita bisa mendengarkan dengan empati. Artinya kita berusaha memahami posisinya si anak dari kacamata dia, bukan menggunakan kacamata kita, apalagi menggunakan zaman dulu kita penjajah aja kita sampai gini bawa bakul gitu kan, enggak. Konteksnya udah berbeda. Ketika bisa seperti itu, di sana apakah masih kita bisa masuk, oh ma, aku pengennya mama jemput aku, ternyata simple kayak gitu. Ternyata mama terlalu sibuk sih kerja, meskipun mama malam ada nih, tapi teman-teman aku semua ada loh ma. Atau ma, teman-teman aku dimasain, masa memang sih mama ngasih aku uang jajan, tapi kan aku pengen lihat teman-teman tuh dimasain bekal kayak ada kasih sayang, apalagi lucu-lucu walaupun kita pesen atau bagaimana. Kan itu sederhana, tapi dia merasa dikasih sayang karena tangki cinta anak sebelumnya dia menunjukkan apa namanya ya, tadi perubahan-perubahan itu biasanya kita udah ada aware tuh perubahannya mulai dari perasaannya seperti apa, karena anak tuh punya 5 tangki. Yang pertama tangki cintanya apakah dalam bentuk kasih sayang secara fisik dia dipeluk, kemudian dimong atau ditepuk-tepuk itu ngerasa dia aman, ataukah dia bentuknya hadiah, dikasih hadiah sesimpel, nggak harus yang mahal, kasih udah permen gitu. Yang ketiga bentuk ucapan, oh mama bangga sama kamu. Word of affirmation lah istilah sekarang ya. Bukannya dibilang, ma aku juara 2,
kok juara 2 sih gitu. Ah, Padahal meskipun dia ngerasa orang tuanya selalu, tapi kadang kita nggak sadar akan hal-hal sederhana kayak itu. Harusnya kamu bisa juara 1, padahal oh bagus ya dapat juara 2, mama banget. Kan nanti kita perbaiki lagi yuk ke depannya biar bisa jadi lebih, mama percaya kamu bisa lebih kayak gitu. Habis itu apalagi tadi quality of time. Oke, ada orang yang seorang tuanya utuh, tapi setiap weekend ada kok saya dong di rumah, ibu bapaknya ada, tapi semua megang HP. iya. Mamanya, anaknya udah, mak bacain cerita, mak main yuk. Udah baca HP. Jadi contohnya kayak gitu. Kita lihat tangki-tangki cinta anak ini yang mana sih yang sebelumnya belum kita isi secara emosional. Nah, itu kan kalau kita bicara dari segi orang tuanya yang mulai aware di mana kekosongan hati anak saya belum saya isi. Nah, misalkan orang tuanya udah memang cuek gitu, atau bilanglah orang tuanya itu merasa aku udah kasih semuanya kok gitu, tapi kok anakku nggak bisa menghargai aku, nggak bisa nyayangin aku. Nah kan ada bias itu, anaknya merasa nggak disayangi, orang tuanya merasa anaknya nggak tahu terima kasih. Anggap dah itu suatu fenomena broken home lah bilang, kita anggap aja seperti itu. Terus sebagai anak-anak yang sudah mengalami hal seperti itu, dia rasa orang tuanya nggak akan berubah untuk mengisi tangki-tangki tersebut. Nah sekarang sebagai seorang anak nih, apa yang bisa dilakukan kira-kira ketika tangkinya itu kosong? Kalau dia mungkin kayak tadi, case-nya udah dewasa, dia berusaha untuk mencari titik tengah gitu ya, karena ada perbedaan cara pandang antara orang tua dan si anak. Mungkin kalau sudah mentok, kita bicara lingkup keluarga, kita bisa mencari bantuan profesional. Apakah dimulai dengan ke psikolog dulu, kita maksudnya kan ada titik tengah melihat dari perspektif ayah, orang tua bagaimana, dari perspektif anak bagaimana, sehingga nanti dari psikolog tuh sebagai pihak ketiga melihat, oh sebenarnya ini loh kita cari titik tengahnya gitu. Atau mungkin ke psikiater, kan kita tim gitu ya, psikolog sama psikiater anak. Dan kalau memang memerlukan penanganan lebih lanjut selain namanya talk terapi tadi, psikoterapi atau terapi ngobrol dulu untuk mengklirkan perbedaan pandangan ini, kalau memang dirasa perlu baru dengan tambahan pengobatan atau mungkin keduanya gitu. Nah kapan tuh misalnya seorang anak itu seorang anak kan kita nggak tahu ya awareness-nya munculnya kapan dan lain sebagainya, atau perbedaan pandangan tadi itu kita juga nggak munculnya kan kapan, entah dia SMP atau SMA atau kuliah atau mungkin udah berkeluarga baru kayak gitu. Kapan sih seorang anak itu layak atau nggak usah dah ragu bisa memulai untuk mencari bantuan profesional, karena kan seorang anak tuh merasa masih kekeh nih, kok orang tua aku nggak peduliin aku sih, kok keluarga aku nggak nyayangin aku sih dan lain sebagainya. Kapan waktunya dia harus ke profesional atau meminta bantuan ke tenaga profesional baik psikolog atau psikiater? Apakah sampai depresi dulu atau gimana nih kira-kira Dok? Kalau kita mengenakan mencegah lebih baik daripada mengobati. Ketika sudah merasa ada sesuatu yang berbeda dari dalam diri, boleh kok konsultasi, misalkan mau ke psikolog dulu boleh, langsung ke psikiater boleh, atau mau keduanya silahkan, tergantung preferensi. Jadi ketika merasa bahwa ada 3 hal biasanya tolak ukurnya. 1, ada kesulitan dalam meregulasi emosi, kayaknya kok perasaanku bawaannya sensitif, kalau anak muda bilangnya senggol bacok gitu ya, atau kok perasaan aku nggak ngerasa insecure, biasanya itu tanda-tanda yang awal, kok aku nggak pedean ya orangnya, kayak gitu. Ketika merasa perubahan emosi. Yang kedua ada perubahan perilaku, misalnya sulit tidur, kok nafsu makan berubah, nggak mau ngurus diri, pokoknya ada pikiran-pikiran melukai diri gitu misalkan, atau mungkin menempuh jalan-jalan kayak apa aku pakai narkoba aja ya, kayak gitu misalkan ke arah yang kurang solutif. Yang ketiga akhirnya mengganggu pada fungsinya dia, entah fungsi sekolahnya, prestasi akademiknya turun, kalau di dalam lingkungan pertemanan dia nggak bisa, orangnya awalnya supel, ceria, dia menarik diri gitu kan, jadi di rumah aja main game, males ketemu teman, malu, orang tua aku nggak ada gitu misalnya. Atau mungkin di lingkungan sekolahnya yang awalnya dia berjuara atau prestasi, kok progresnya turun ya, kok anak ini sebenarnya pinter ya, tapi kok begini turun. Nah, jadi ada 3 hal, perubahan emosi, perilaku, sama mengganggu fungsi gitu. Tapi nggak perlu harus nunggu sampai hancur semuanya atau ganggu semuanya. Kalau ada jadi rasa nggak nyaman aja, boleh langsung bisa mulai ya ketika ada sesuatu rasa nggak nyaman, rasa sederhana itu, nggak mesti nunggu ketiga tadi keluar semua ya. Nah kalau sekarang itu kan dari anak bisa mencari bantuan profesional, kalau dari orang tua ya memunculkan awareness tadi untuk mengisi tangki-tangki yang selama ini belum diisi. Nah kalau dari lingkungan sekitar nih, sebagai teman misalkan, kan kadang kita mungkin peka temannya karena
pertemanan yang baik, atau sebagai guru lah bilang, karena guru-guru mungkin dia masih SMP, SMA, atau bahkan kuliah mungkin dosennya ngeh, kok nih anak berubah sekarang, kok nih anak, karena muncul ciri-ciri yang dokter sampaikan tadi, ada yang bisa dilakukan misalkan sebagai support system mungkin kita bilangnya, anak-anak muda sekarang bilangnya. Tapi yang bisa dilakukan oleh teman-teman atau mungkin guru atau kerabatnya yang mengetahui kalau seseorang itu udah mengalami kondisi tersebut gitu. Menjadi pendengar yang empati. Jadi ketika kita ngelihat teman atau ngelihat murid lah simpelnya dalam suatu sekolah, karena kita bicara anak-anak dari broken home ini kan guru gitu kata, kok peserta didikku ini kayaknya berubah ya gitu. Biasanya dia periang, kok sekarang agak pemurung. Mulai kita dekati, siapa namanya A gitu, ada apa ya, apa yang bisa ibu bantu, ibu melihat kamu ada perubahan. Dia biarkan saja terbuka, biarkan dia mengeluarkan ceritanya. Ketika orang bisa mengeluarkan unek-uneknya, itu sudah mengurangi 50% bebannya, meskipun barangkali belum ada solusi yang nyata gitu. Mendengarkan tanpa penghakiman ada. Berarti yang bisa dilakukan oleh lingkungan sekitarnya adalah menjadi tempat cerita lah ya, wadah untuk merilis emosi ibaratnya ya, untuk mereka bisa mengeluarkan apa yang mereka rasakan. Itu langkah sederhana banget yang bahwa apa sih yang bisa saya lakukan untuk membantu kamu merasa lebih baik, atau apa yang sih bisa ibu lakukan nak biar kamu bisa merasa lebih baik. Ketika dia konsul bla 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 gitu, misalkan di sekolah kita tahu nih orang tuanya bermasalah, barulah langkah lebih lanjut setelah mendengarkan itu, apakah kita memanggil kedua orang tuanya gitu ya, atau mungkin di sekitar kita lihat paman sepupu gitu, kita ajak berbicara, kamu ada masalah apa, meskipun mungkin mereka berpisah gitu dalam konteks perceraian, tapi kan tidak ada mantan orang tua, mantan istri atau mantan suami oke lah masih ada, tapi kalau mantan orang tua atau mantan anak nggak ada. Meskipun kalian yang berkonflik, berikan pemahaman ke anak bahwa kalian tetap sayang sama anak. Jangan sampai anak merasa bahwa misal dalam kasus perceraian, anak adalah menjadi sumber masalah yang membuat orang tuanya berpisah. Memberikan pemahaman bahwa apa yang terjadi itu juga penting dan itu bukan salah anak. Kemudian jika memang terasa mentok, baru silahkan konsultasi juga pada akhirnya ke profesional. Kita sarankan orang tersebut ke profesional. Gitu. Berarti menarik sekali dari tadi pembahasan kita itu tentang bagaimana mental health seorang anak sebenarnya itu juga tidak semata-mata ketika dia tumbuh dewasa, habis itu mengalami depresi lah, gangguan cemas, gangguan panik, overthinking yang berlebihan, itu semata-mata hanya karena lingkungan, tapi sebenarnya dari keluarganya sendiri juga. Dan istilah broken home itu kenapa banyak anak-anak merasa, wah aku nih nggak disayang orang tua lah, atau apalah itu. Padahal sebenarnya pada dasarnya kalau yang bisa saya tarik benang merah kesimpulannya itu adalah perbedaan pandangan saja. Orang tuanya merasa ini di luar yang sudah meninggal ya, atau yang apa gitu. Orang tuanya merasa aku udah nyayangin kok, mungkin dengan cara materi dilimpahkan dikasih, tapi perhatiannya kurang, seperti yang disampaikan tadi, tangki perhatian kasih sayangnya kurang, tapi tangki materinya udah melimpah banget gitu. Atau mungkin sang anak pinginnya bukannya dikasih materi banyak, tapi kayak ya disamperin. Ketika dokter sampaikan juga tadi, ketika malam hari semua anak pulang sekolah, orang tua pulang kerja, atau hari libur, ada waktunya jangan HP diajak ngobrol, tapi apa yang di depan gitu kan. Karena istilahnya HP sekarang itu atau sosial media menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh kan gitu katanya. Jadi emang paling penting itu adalah memberikan waktu, kan tadi memberikan perhatian, atau memberikan nggak cuma materi semata-mata. Kayaknya tadi kalau saya dengar tuh materi nomor sekian kayaknya dok ya, yang paling penting itu. Nggak ya nomor satu lah, walaupun kita hidup dengan uang gitu. Dan juga ternyata perlu ditumbuhkan awareness bersama, baik bagi orang tua ataupun orang yang akan menjadi orang tua nih, untuk anak muda yang mau menikah nih ke depannya. Ya nanti lagi. Itu kan ternyata seorang anak tuh bahkan ketika masih jadi janin, ketika masih kecil itu apa namanya, ada hal-hal yang dia serap gitu, yang bisa membuat jadi trauma, sehingga dia merasa, wah aku tidak diharapkan atau orang tuaku tidak ada kasih sayangnya, sehingga dalam proses tumbuh kembang anak itu bisa mengalami masalah mental atau problem insecure tadi, merasa tidak ada rasa kasih sayang gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang ingin membuka diri, mulailah bercerita ke teman-teman sekitar, baik itu guru mungkin di sekolah dok ya, hubungannya dengan guru, atau guru BK kan di sekolah ada guru. Sekarang masih sih kayaknya ada guru BK ya. Masih perpanjangan tangan kita. Masih ada guru BK gitu, juga ada apa namanya, teman-teman di sekitar yang bisa kita percaya untuk kita ajak curhat gitu. Atau misalkan kita bisa sebenarnya dok ya, kalau kita memulai, misalkan nih kita
pingin diperhatikan atau bilanglah kita sadar tangki yang kurang dalam diri kita itu adalah tangki perhatian. Mm-mm. Kita ngomong mulai mencoba dengan ke orang tua, siapa tahu orang tua kita nggak peka kan bisa juga. Bisa, itu akan lebih bagus lagi kalau kita yang memulai menyelesaikan dulu dari apa yang kita bisa. Tapi sayangnya tidak semua anak mampu terbuka kepada orang Sana tuanya. kuncinya, berarti nggak semua anak yang mampu terbuka. Tapi kalau di sini ada yang ingin memulai itu lebih baik lagi. Jadi kita coba dulu, kan nggak ada salahnya. Kita coba dulu sampaikan kepada orang tua kita gitu, apa yang kita inginkan sebenarnya dan di tangki mana sih yang kita itu kosong kita rasakan dari tangki yang disebutkan tadi itu. Nah dari sana mudah-mudahan ada solusi bersama kita bisa peroleh bersama orang tua kita. Tapi kalau misalkan dirasa mentok atau karena idealisme masing-masing lah bisa dibilangnya pemahaman yang berbeda, di sana mungkin teman-teman bisa mulai ibaratnya gimana ya, mencari tenaga profesional untuk melihat pandangan lain kan gitu berarti Dok ya. Bukannya apa namanya semata-mata pakai obat atau menenangkan kan itu, tapi untuk melihat kacamata lain. Kenapa sih orang tua kita gini kan gitu berarti ya, kenapa sih aku merasa gini? Tuh, Itu jadi kurang berusaha lebih. memahami. Berusaha saling memahami. Kalau mungkin orang tua kita belum bisa memahaminya, seenggaknya kita mencari tenaga profesional untuk memahami dan meregulasi emosi kan itu yang paling penting ya, karena Iya. dokter kerap sekali menyebutkan regulasi emosi itu yang berpengaruh besar gitu. Ya, jadi kira-kira demikian podcast kali ini bersama Dokter Kirti. Nanti bagi teman-teman atau rekan-rekan di sini atau keluarga, orang tua dan lain sebagainya yang ingin family therapy, ingin konseling tentang keluarganya, tentang orang tuanya, tentang pasangannya, tentang temannya pun boleh konselingin. Jadi nanti jadwalnya bisa dicek di akhir video, nanti saya akan sertakan jadwal beliau, jadwal praktek beliau. Jadi Dokter Kirti itu merupakan salah satu psikiater yang praktek di BMHC, Dok ya. Jadi nanti untuk membuat appointment juga saya akan sertakan nomor teleponnya. Jadi sekian dulu topik kali ini, jadi jangan lupa nanti saksikan video-video kami yang lainnya. Terima kasih banyak dokter sudah menyempatkan Terima hadir kasih atas undangannya dan juga. ngebahas banyak tentang Sama-sama. apa namanya istilah broken home. Mudah-mudahan saya yang kedepannya mungkin akan menikah dan dokter Kirti juga yang sudah berkeluarga, kita bisa sama-sama memberikan yang terbaik untuk keluarga kita gitu. Amin. Ya. Terima kasih semuanya, salam mantap jiwa, sampai jumpa kembali. Bye.